Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita pujikan firman-Mu kupegang selalu. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami ingin datang untuk merenungkan firman-Mu. Hanya Engkau yang menolong kami dalam perenungan firman ini, supaya kami bukan hanya bisa mendengarkan firman-Mu, tetapi juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema renungan hikmat pagi pada pagi hari ini adalah hidup dari firman Allah. Bacaan terambil dari Matius 4, ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Pada pagi hari ini kita akan fokus pada ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang filsuf yang sinis terhadap kekristenan pernah berkata, "Scratch a Christian and you will find a pagan." Terjemahan secara bebas artinya, kupaslah atau garuklah kulit seorang Kristen, maka Anda akan mendapati seorang kafir. Filsuf ini menggambarkan bahwa iman orang Kristen itu hanya setebal kulit, rentan dan sensitif, mudah tergores, terkelupas, mengeriput dan mudah rusak. Bukankah fenomena yang sama terjadi juga pada orang-orang Kristen dewasa ini? Berapa banyak orang Kristen yang masih tetap setia
dan berdiri teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus ketika mengalami goncangan akibat krisis ekonomi, misalnya terkena PHK, usaha terpuruk dan bangkrut, krisis kesehatan, dan masalah dalam keluarga. Bagaimana kita bertahan dan tetap berdiri kokoh dalam iman ketika menghadapi kesulitan, pencobaan, dan penderitaan zaman ini, serta tetap taat kepada kehendak Allah sepanjang hidup kita. Injil Matius pasal 4 ayat 1-11 adalah perikop yang mengisahkan pencobaan Yesus oleh iblis sebagai usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Namun perhatikanlah bahwa dalam setiap pencobaan, Yesus tunduk kepada kekuasaan firman Allah dan bukan kepada keinginan iblis. Ayat 4, ayat 7, dan ayat 10. Pelajaran apakah yang dapat kita tarik dari peristiwa itu? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertama, iblis merupakan musuh terbesar kita. Sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani, melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak nampak namun sangat nyata. Lihat Efesus pasal 6 ayat 12. Kedua, tanpa Roh Kudus dan firman Allah, orang Kristen tidak mungkin mengalahkan muslihat iblis, dosa, dan pencobaan. Yesus Kristus memberikan teladan bagi setiap orang percaya agar tetap memiliki iman yang teguh dalam segala situasi dan kondisi apapun, serta ketaatan penuh kepada kehendak Allah. Ia menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis dengan segala pencobaannya. Ia berperang sebagai manusia dan bukan menggunakan kuasanya sebagai anak Allah. Ini artinya kita dapat menang atas setiap pencobaan dengan cara yang sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu dengan firman Tuhan. Sebab itu, mulai hari ini, janganlah kita sekedar membaca Alkitab, tetapi pahamilah sungguh-sungguh kebenarannya. Firman Tuhan, kebutuhan yang harus teratur dikonsumsi agar kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, bersyukur hari ini ketika memulai hari yang baru Engkau ingatkan kami akan tipu muslihat iblis. Ketika iblis terus menggoyang kami, mengalihkan dan membelokkan arah tujuan kami untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk belajar sungguh-sungguh akan ketetapan Tuhan. Kami belajar firman, karena firman Tuhan menjadi landasan, menjadi panduan, menjadi pedoman langkah kehidupan kami. Jangan biarkan kami tersesat, namun kami hidup memuliakan Tuhan. Berkati kami semua hari ini Tuhan, supaya kami hidup dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, di dalam kebenaran firman. Dan sungguh kami bukan hanya menjadi pendengar, namun kami adalah pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali digoda, kita seringkali dibelokkan arah jalan ketaatan kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita goyah dan gugur iman. Namun hari ini kita diingatkan, firman Tuhan menjadi kekuatan, firman Tuhan menjadi panduan, firman Tuhan menjadi landasan ketika kita menjalani hari-hari kehidupan. Ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik dalam diri manusia, antara kejahatan dan kebaikan. Selama firman Tuhan menjadi santapan harian, kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Selamat menikmati kasih Tuhan, selamat menebar kasih dan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.